Di Prancis itu bukan punya negara Prancis sendiri, tetapi 3-4 negara yang punya vaksin itu. Harus persetujuan beberapa negara, bukan negara Prancis saja. Dari awal tadi sudah saya jelaskan. Saya ini kan dari tadi saya nggak pernah main handphone loh, saya kasih tahu. Selama saya mimpin rapat saya nggak pernah main handphone. Tetapi karena saya selalu komunikasi, termasuk dengan beberapa petinggi KBRI kita di sana. Jujur saya ini Pak Menteri, tahu nggak? Ketua. Tunggu dulu Bu, saya lagi ngomong Bu. Saya ini kalau pulang malu saya. Papi, kamu tahu nggak Papi? Aku ini suka diketawain teman-teman aku. Kenapa? Papi tuh kalau mimpin rapat kerjanya marah terus. Saya kan malu Papi jadi anaknya katanya. Loh, saya itu kan marah untuk kebaikan, bukan untuk saya, bukan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Di data nih Pak Menteri, kan impor vaksin ada tanggal 2. Yang kita tanya, mau pertanyakan, ya Bu, ada di situ Bu kan? Ini tanggal 2. Kita mau pertanyakan, kan ini keadaan darurat Pak Ketua. Tanggal 2 kapan? Juni ini. Ada tertulis ini. Vaksinnya dari mana? Itu yang kita pertanyakan. Yang kedua, jangan jadi catat sejarah Pak Menteri ketika Pak Syahrul Limpo menterinya dan Sudin ketua komisinya berdua ini nanti jadi catatan sejarah yang tidak baik masalah PMK Pak Ketua. Makasih Pak. Tadi tanggal 2 Juni vaksin dari mana? Saya mau tahu. Saya bisa ngecek dari negara asal. Dirjen jawab, Anda yang bertanggung jawab. Untuk sementara Pak Ketua, yang mirip apa sama dengan serotype dan tipenya itu dari Prancis oleh Bohemen. Bos, tadi baru saya bilang di Prancis itu bukan punya negara Prancis sendiri, tetapi 3-4 negara yang punya vaksin itu. Harus persetujuan beberapa negara, bukan negara Prancis saja. Dari awal tadi sudah saya jelaskan. Itu loh. Saya ini kan dari tadi saya nggak pernah main handphone loh, saya kasih tahu. Selama saya mimpin rapat saya nggak pernah main handphone. Tetapi karena saya selalu komunikasi, termasuk dengan beberapa petinggi KBRI kita di sana. Coba saya tanya yang sini ada dokter hewan, tunjuk tangan. Bukan anggota. Saya tanya, kalau sapi sudah kena PMK, ya, dianggap tadi dikasih jamu, sudah sembuh, masih membawa virus nggak? Masih mempunyai virus nggak? Berapa tahun? 3 tahun kan? Yang sembuh aja masih kena 3 tahun. Ini bahwa saya komunikasi terus. Yang sudah sembuh, yang katanya tadi sudah sembuh, masih membawa KWW untuk atau Pak virus tidur dorman itu 3 tahun loh. Ya, langkah yang paling tepat itu seperti di UK, di Inggris, musnahkan, jebret, habis. Resikonya apa? Negara kalau duit banyak, tetapi menyelamatkan jangka panjang. Dan saya yakin kalau ini sampai kira-kira 20 provinsi kena, 30 tahun tidak akan bisa selesai. Itu loh. Saya ini kan komunikasi itu sekarang ini. Karena apa? Saya ingin penyelesaian. Saya ingin membantu. Bagaimana jalan terbaik? Tadi Pak Hermanto bilang karantinanya diperkuat. Gimana orang Bambangnya bukan orang karantina, nggak ngerti karantina? Gimana? Sekarang berapa UPT karantina yang sudah habis pensiun? Belum ada penggantinya. Masih PLT. Gimana?
Mas Bambang ini kepala badan, nanti kalau saya buka semua kan nggak enak jadinya. Jujur saya ngomong. Harusnya kan, oh iya 3 bulan lagi Jawa Tengah habis, kepala badan karantinanya siapkan. Jawa Timur sudah mau habis, 3 bulan lagi siapkan. Ini kan enggak. Seperti Irjen ini. Coba kalau nggak saya marah-marah tuh saya gebrak meja, nggak mungkin ada saudara Irjen di sini. Hampir 2 tahun baru ada Irjen. Jadi mau saya tuh gimana kesekjenan planningnya ini gimana? Hah? Coba gimana? Harusnya kan dipersiapkan dong. Nggak mungkin seorang menteri memikirkan, oh kepala badan karantina Belawan yang konon katanya ada oknum yang paling banyak bermain di Belawan. Begitu juga di Tanjung Priuk. Begitu juga Jawa Timur, oknumnya karantina banyak bermain. Kalau mau kita buka. Hari ini durian segar dari Malaysia bisa masuk Jakarta Surabaya. Melalui apa? Melalui bandara. Itu aja. Kalau nggak percaya, saya buktikan. Saya bisa beli. Cobalah, ayolah kita bangun kebersamaan. Kita bangun untuk kebaikan bangsa dan negara. Jujur saya ini Pak Menteri, tahu nggak? Ketua. Tunggu dulu Bu, saya lagi ngomong Bu. Saya ini kalau pulang malu sama saya. Papi, kamu tahu nggak Papi? Aku ini suka diketawain teman-teman aku. Kenapa? Papi itu kalau mimpin rapat kerjanya marah terus. Saya kan malu Papi jadi anaknya katanya. Loh saya itu kan marah untuk kebaikan. Bukan untuk saya, bukan. Gitu loh. Ya, zaman PKH-nya Ketut, saya udah ingatkan. Dijamin daging India, kebo India bebas karena dengan suhu -20. Iya. Kita bicara secara logika. Kalau kata Anda aman nggak daging kebo yang masuk ke pasar? Dijen PKH jawab. Saya tanya kamu jawab. Hah? Jawab aja, aman nggak? Selama tidak mengandung virus ya aman, Pak. Oh iya aman, kata dia nih. Ya. Sekarang saya tanya, keluar dari gudang cold storage -20. Dibawa pindah ke mobil pendingin. Mobil pendingin paling tinggi -10. Dari pendingin ke cool box. Ada nggak pendinginnya? Nggak ada kan? Di situ virus bisa masuk. Maka saya berpikir, saya konsultasi tanya, saya bodoh, saya nggak ngerti. Kalau saya disuruh beli daging sapi segar sama daging kebo yang sama-sama dijual di pasar itu, mana yang saya harus beli? Saya akan jawab, oh ya daging kebo karena masih beku. Kalau daging sapi yang digantung-gantung itu kan nggak higienis, ada lalurnya. Dijawab, jangan salah, dari -20 jadi plus 10. Masuk nggak virus? Dokter hewan jawab, masuk nggak virus? Ibu dokter hewan, masuk nggak virus? Masuk kan? Nah itu aja. Ini loh. Supaya kita semua paham, supaya kita mengerti. Itu loh.